Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Bertemu lagi dengan channel Ngaji Ilmu 85. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Aisyah radhiyallahu an, yang saat ini berada di kawasan Raudhah, Masjid Nabawi, Madinah. Dalam sejarah ternyata pernah mencatat upaya pencurian jasad Rasulullah. Namun berkat penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai konspirasi aksi pencurian tersebut akhirnya gagal. Bagaimana aksi pencurian jasad Rasulullah tersebut? Mari kita simak video ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan tanda-tanda bagi setiap muslim, agar waspada dan berhati-hati terhadap orang kafir, ataupun orang munafik, yang bersembunyi di balik penampilan. Seperti orang-orang yang hendak mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Fusul min Tarihi Al-Madinah Al-Munawwaroh, karya Ali Hafid, dikisahkan, suatu malam Sultan Nuruddin bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi tersebut Rasulullah memanggil-manggil Nuruddin, dan mengucapkan, "Tolong saya," dan menyuruhnya agar segera pergi ke Madinah. Karena ada dua orang berkulit putih yang hendak menyakiti beliau. Bermimpi seperti itu, Sultan Nuruddin pun tersentak, dan terbangun dari tidurnya. Betapa jelas kata-kata yang diucapkan Nabi Muhammad tersebut, beliau pun segera mengambil air wudhu, lalu sholat sunnah beberapa rakaat. Kemudian beliau tidur kembali. Dalam tidur keduanya, Sultan Nuruddin mendapatkan mimpi yang sama, bahkan, terasa lebih jelas. Mimpi itu terus terulang hingga 3 kali. Keesokan harinya, Sultan Nuruddin menyampaikan mimpinya tersebut pada Jamaluddin Al-Muwassoli, seorang menteri yang dikenal luas pengetahuannya, alim alamah, dan sangat rendah hati. Jamaluddin pun menyarankan agar Sultan segera pergi ke Madinah dan tidak menceritakan mimpi tersebut pada siapapun. Dengan membawa 1000 pasukan berkuda terbaik dan harta yang banyak, Sultan berangkat ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, beliau segera sholat sunnah di Raudhah, lalu menziarahi makam Rasulullah SAW. Setelah itu, Sultan memerintahkan masyarakat Madinah, dan memberikan hadiah pada setiap orang yang datang, dengan harapan akan bertemu dengan dua orang, yang dilihatnya dalam mimpinya itu. Sayang, beliau tidak bertemu dengan dua orang yang dicarinya tersebut. Maka berkatalah Sultan Nuruddin, "Apakah ada yang belum mendapat hadiah?" Mereka menjawab, "Tidak ada, kecuali dua orang dari Andalusia. Keduanya tidak mengambil sedikit pun. Keduanya adalah orang soleh, dan kaya, serta banyak memberikan sedekah, kepada orang-orang yang memerlukan." Setelah dicari, kedua orang itu segera dihadapkan kepada Sultan Nuruddin. Pada awalnya mereka mengaku sebagai peziarah muslim dari Andalusia, mereka kelihatan alim, berkulit putih, dahinya hitam, seperti seorang yang sering bersujud kepada Allah. Tapi terlihat dari raut wajah mereka seperti ketakutan, dan jawabannya pun berbelit-belit. Sultan berkata, "Jujurlah kalian." Tapi keduanya diam membisu, maka Sultan bertanya, "Di mana tempat tinggal kalian?" Lalu Sultan diberitahu, bahwa keduanya tinggal di pondokan dekat makam Nabi. Maka Sultan memegang keduanya, untuk dibawa ke tempat tinggal keduanya. Dan di sana, Sultan mendapati banyak harta, 2 koper dan kitab-kitab tentang kelembutan hati, namun tidak melihat sesuatu yang ganjil. Lalu penduduk Madinah banyak memuji kedua orang tersebut, dengan mengatakan, keduanya rajin puasa, selalu sholat berjamaah, dan berada di shaf pertama, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah menolak orang yang meminta pertolongan sama sekali. Maka Sultan mengatakan, "Subhanallah." Lalu Sultan mengelilingi rumah mereka, entah bagaimana, sebelum Sultan pulang, Sultan terpandang kepada karpet yang dimiliki oleh mereka. Sultan berkeinginan untuk memiliki karpet tersebut. Belum pernah Sultan berlaku kejam, tetapi waktu itu Sultan benar-benar mau memiliki karpet itu secara paksa. Lalu, dua orang ini merayu Sultan, supaya tidak mengambil karpet itu. Tetapi, Sultan tetap dengan keinginannya. Kemudian beliau memerintahkan orang, untuk mengangkat karpet itu.
Betapa terkejutnya, Sultan melihat galian terowongan ke arah kamar makam Nabi. Seketika itu Sultan mengatakan, "Jujurlah kalian berdua." Dan Sultan memukul keduanya dengan sangat keras. Keduanya mengaku bahwa mereka adalah orang non-Muslim yang berpura-pura menjadi Muslim dan ingin mengambil jasad Rasulullah dibawa ke negeri mereka. Setelah itu, keduanya dihukum mati dan mayatnya dibakar di luar Masjid Nabawi. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Sultan Nuruddin memerintahkan untuk menggali tanah sekitar makam dan menuangkan ke dalamnya cairan tembaga agar membeku, agar makam Nabi Muhammad SAW terlindungi. Demikian penjelasan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.